Baik, kita ke informasi lain yang bisa di mana viral di media sosial. Sebuah video amatir menunjukkan belatung di menu makan bergizi gratis untuk siswa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Lebih miris lagi, temuan belatung ini terjadi di 2 sekolah sekaligus. Viral di media sosial unggahan siswa SMAN dan SMKN di Tuban, Jawa Timur yang merekam belatung dalam menu makanan bergizi gratis yang berisi nasi dan ayam. Rekaman tersebut kemudian beredar luas melalui grup media sosial dan menjadi perbincangan masyarakat Tuban. Pihak penyedia atau Dapur Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak sekolah belum memberikan pernyataan resmi. Namun, Camat Tambak Boyo membenarkan kejadian tersebut dan menyebut ada 2 titik sekolah yang terdapat belatung dalam kotak makanan bergizi gratis. Kemarin informasinya 2 titik di SMK sama di SMA. Antara itu laporan yang kami terima. Hampir keseluruhan kotak makannya hanya 1-2 ada yang tinggi. Lihatnya informasinya kemarin ada 4. Pihak Kecamatan Tambak Boyo berharap kejadian ini tidak terulang. Penyedia layanan diminta untuk lebih teliti, baik dalam proses pengolahan, penyimpanan maupun pendistribusian makanan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya, bisa dibilang agak sedikit menyeramkan ya, ketika kita mau makan siang tiba-tiba kita ngeliat belatung, pasti langsung ini ya. Merinding ya, merinding ya. Mual perut juga. Ya, ini bukan hanya pertama kali yang terjadi, tadi kita sempat bahas juga ya, karena beberapa kasus ini terkait dengan mungkin nasinya ini basi, habis itu sari-sarinya pun juga tidak fresh lagi. Nah, mungkin himbauan untuk pemerintah agar mungkin bisa cross check dari segi kualitas untuk para vendor-vendornya, benar nggak sih? Iya, karena ini juga bukan terjadi di satu daerah atau satu wilayah saja, tapi sudah banyak wilayah dan juga daerah ini terjadi kasus-kasus seperti ini ya. Mungkin berbeda tapi sedikit-sedikit sama ya, Togi. Kasusnya tadi makanannya basi, ada kemudian ada belatung, keracunan, dan ini yang terbaru ada belatungnya. Dan benar sekali mungkin pemerintah harus lebih meng-cross check lagi ya. Quality controlnya ya, karena kan kasihan juga anak-anak ini ya. Dan juga kasihan dari pemerintahnya sendiri, karena lagi-lagi nanti akan viral dan di sosial media juga akan mengkritik pemerintah, dan ini juga memang menjadi pembelajaran juga dan menjadi perhatian ya bagi pemerintah. Baik, itu informasi selanjutnya di mana anggota DPRD yang menyegel sekolah di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dipanggil polisi untuk diminta keterangan. Pihak kepolisian telah membuka pintu agar murid-murid bisa belajar di dalam kelas sekolah. Anggota DPRD yang menyegel gedung sekolah SMP PGRI Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dipanggil polisi untuk diminta keterangan. Selain itu, polisi juga telah meminta keterangan dari 5 orang lainnya. Sebelumnya, polisi membuka ruang kelas agar murid-murid kembali bisa belajar normal. Saat ini kami sementara melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Ada 5 orang saksi yang sudah kami periksa dan beberapa dokumen yang kami cek. Kemudian terhadap saudara inisial D selaku terlapor. Di sisi lain, Dinas Pendidikan juga terus berupaya mencari solusi agar pembelajaran di SMP PGRI tetap berjalan normal. Kami tetap berupaya supaya anak-anak kembali belajar, kembali sekolah dengan baik. Itu yang kami upayakan. Perdatanya silakan nanti diurus di belakang, tetapi kami mendahulukan jangan anak-anak di atas tidak belajar. Pemandangan berbeda terlihat di SMP PGRI Marinding, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Pada tahun ajaran baru kali ini kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilaksanakan di dalam kelas. Puluhan murid-murid terpaksa menerima pelajaran di teras karena gedung sekolah disegel oleh seorang anggota DPRD. Pihak sekolah hingga kini tidak mengetahui alasan wakil rakyat itu mengunci gedung sekolah. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Ya, di Serang, Banten, seorang ahli waris tanah menyegel sekolah dasar negeri Kuranji. Ya, pihak sekolah ini menangis saat sejumlah orang menutup pintu gerbang utama dengan bambu. Kepala SD Negeri Kuranji, Desi Pristiwanti, tak kuasa menahan air mata saat melihat sekolah yang ia pimpin kembali disegel oleh ahli waris lahan. Penyegelan dilakukan dengan menutup 2 pintu gerbang utama menggunakan bambu dan hanya menyisakan akses belakang yang sempit untuk aktivitas murid dan guru.
ajaran baru, pengennya tuh sekolah berjalan dengan normal, dengan nyaman. Kita semua bisa melakukan kegiatan pembelajaran tuh dengan semuanya dengan hati yang lapang. Semua Bapak Ibu guru di sini sudah akan memberikan pembelajaran yang luar biasa lah. Pokoknya Bapak guru di sini hebat semuanya. Pemkot menyatakan telah melakukan musyawarah dengan kedua pihak, namun hingga kini belum membuahkan hasil. Namun tindakan penyegelan sekolah tetap akan dilaporkan ke polisi. Musyawarah, kita berakhir tidak ada kesepakatan. Nah, sepanjang ini masih bisa digunakan untuk proses belajar mengajar lewat pintu samping, pintu belakang, ya itu silakan, enggak, ya artinya ini tidak menjadi hambatan untuk para anak-anak belajar. Namun, secara institusi, secara kelembagaan, dengan adanya pemajaran ini kami akan melaporkan tindak pidananya kepada kepolisian. Hingga kini, sengketa lahan SD Negeri Kuranji belum juga tuntas. Pemerintah daerah diminta bertindak cepat agar kegiatan belajar tidak terganggu. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Wali Kota Bandung ini mengambil langkah berbeda dengan arahan Gubernur Jawa Barat terkait jam masuk sekolah. Ya, guna mengurai kemacetan di pagi hari, Farhan menerapkan jam masuk sekolah yang berbeda di setiap jenjang pendidikan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memilih tidak seluruhnya mengikuti surat edaran Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait jam masuk sekolah semua jenjang pendidikan. Di Bandung, Farhan menerapkan jam masuk sekolah setiap jenjang pendidikan berbeda. Siswa SD masuk pukul 7:30 menit, siswa SMP masuk pukul 7. Sementara siswa SMA tetap mengikuti kebijakan Pemprov Jabar yakni pukul 6:30 menit. SMA masuk jam 6.30, SMP masuk jam 7, SD masuk jam 7.30, supaya trafiknya ternumpuk. Ini kita pecah tuh, kan ini bagian dari upaya supaya Bandung tak macetnya menuju isuknya gitu. Iya. Jadi sesuai dengan arahan Gubernur kita ikut SMA masuk 6.30, sehingga jam 6 tuh sudah pada sampai sekolah. Nah, sejam kemudian baru akan mengantri masuk ke ke SMP di saat yang SMA udah bubar, dan sejam kemudian baru masuk ya anak-anak SD. Sebelumnya, KDM menyampaikan tahun ajaran baru 2025-2026 jam masuk sekolah semua jenjang pendidikan dimulai pukul 6:30 menit. Selain itu, pekerjaan rumah bagi pelajar akan dihapuskan. Saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025-2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Langkah Farhan terkait jam masuk sekolah yang berbeda dengan KDM diambil guna membantu mengurai kemacetan pada jam sibuk pada pagi hari. Selain aturan jam masuk, Pemkot Bandung juga menerapkan aturan siswa tidak boleh menggunakan ponsel selama jam sekolah, tidak boleh membawa kendaraan ke sekolah, serta orang tua siswa diminta tidak menunggu anaknya di sekolah selama jam belajar. Tim Liputan iNews melaporkan.